Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafata Kartika Ramadhani dengan NIM G00233144. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang dinding abdomen, rektum, dan peritoneum. Saya pertama-tama menjelaskan tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six-pack. Yang pertama, lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang anterior itu ada yang kulit, fascia superficialis, yang dibagi menjadi fascia camper dan fascia scarpa. Ketiga ada fascia profunda, 4 musculi, 5 fascia transversalis, keenam fascia extraperitonealis, yang ketujuh peritoneum parietal. Yang pertama, kulit. Kulit itu merupakan bagian terluar dari lapisan abdomen. Bagian itu melekat secara longgar pada struktur yang berada di bawahnya kecuali pada umbilikus, di mana pada umbilikus kulit akan ditambahkan sebagai jaringan perut. Lalu yang kedua ada fascia superficialis. Fascia ini tuh memiliki lapisan dan struktur yang berbeda tergantung pada posisinya jika dilihat dari umbilikus. Pada bagian superior umbilikus, fascia superficialis ini terdiri dari jaringan sulkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sementara pada bagian inferior dari umbilikus, pada jaringan bagian dalam dari sulkutan ini banyak ditemukan serat elastis dan kolagen. Pada pria, fascia superficialis ini akan berlanjut di atas penis, dan setelah lemaknya berkurang, dia akan berlanjut ke dalam skrotum dan membentuk lapisan khusus berisi serabut-serabut otot atau bisa disebut dengan fascia dartos. Kemudian pada wanita, lapisan ini tetap mengandung lemak dan menjadi komponen labium-maius pudenda. Kemudian fascia superficialis ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fascia camper. Fascia camper itu umumnya terdiri dari timbunan lemak dengan variasi yang beragam. Pada pria, lapisan ini tuh rentan dijadikan sebagai tempat penumpukan lemak. Yang kedua ada fascia scarpa. Bagian itu merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit lemak atau tidak sama sekali. Lalu selanjutnya ada fascia profunda. Fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus yang terletak tepat di bagian sebelah dalam dari fascia scarpa. Kemudian fascia profunda ini juga akan terbagi lagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Lalu ada muskulus-muskulusnya, yaitu disebut musculus et aponeurosis. Itu ada dua jenis, flat muscle dan vertical muscle. Flat muscle ada 3 musculus, obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus. Yang kedua ada vertical muscle, yaitu musculus recti abdominis dan musculus perimondalis. Lalu selanjutnya ada fascia transversalis. Fascia transversalis itu merupakan kelanjutan dari fascia profundis yang berfungsi memagari kavitas abdominalis sehingga pelvis. Fascia ini akan menyatu dengan fascia parietal pelvis. Fascia transversalis juga menjadi dasar dari seperempat inferior dari vagina musculi recti abdominis. Lalu yang selanjutnya ada fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak. Fascia extraperitonealis itu merupakan fascia yang lebih profunda dari fascia transversalis, di mana fascia ini tuh memisahkan antara fascia transversalis dari fascia peritoneum. Fascia ini tersusun dari sejumlah lemak. Fascia ini ke arah anterior tubuh disebut sebagai peritoneale, dan fascia ini ke arah posterior tubuh disebut dengan retroperitoneale. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietal. Peritoneum parietal itu lapisan tipis dan licin, tersusun dari membran serosa. Lapisan ini melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscer abdomen. Peritoneum ini dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Kalau parietal itu merupakan lapisan yang terdapat pada bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kalau visceral, ini peritoneum melapisi langsung organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan aja atau yang disebut retroperitoneal atau keseluruhan disebut intraperitoneal. Lalu pada bagian posterior itu ada kulit, fascia superficialis dorsi, dan yang membedakan adalah bagian musculus. Musculus terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, lapisan kedua ada 4 musculus, yaitu musculus obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, dan obliquus posterior inferior. Yang lapisan ketiga ada multifidus interspinalis, obliquus internus abdominis. Yang keempat ada lapisan keempat itu quadratus lumborum, iliopsoas, dan transversus abdominis. Yang keempat dan 5 sama dengan anterior itu fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak, dan peritoneum parietal. Lalu sistem otot-otot yang ada pada abdomen itu ada yang namanya linea alba, yaitu garis berserat, yaitu garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis.
Lalu median lapisan selubung rectus di media otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari processus hypoideus sampai symphysis pubica. Umbilicus melewati linea alba juga. Dari potongan-potongan dinding abdomen lateral yaitu terlihat musculus obliquus externus, obliquus internus abdominis, dan transversus, sedangkan yang musculus recti abdominis dan pyramidalis abdominis ada di dinding abdomen anterior. Nah, tadi kan muskulusnya dibagi menjadi dua, flat muscle dan vertical muscle. Flat muscle itu ada 3, obliquus externus, internus, dan transversus. Kalau externus itu seperti huruf V, kalau internus ada huruf A, transversus itu garis-garis. Kalau yang kedua ada vertical muscle, ada 2 jenis muskulusnya, musculus recti abdominis dan pyramidalis. Musculus recti abdominis sendiri itu berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior berjumlah sepasang di mana ototnya itu dilapisi oleh linea alba. Musculus recti abdominis dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh 3 insectiones tendinae, yaitu yang pertama terletak setinggi processus hypoideus, yang kedua terletak setinggi umbilicus, ketiga terletak di antara keduanya. Otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis, yaitu sesuai namanya merupakan sarung atau vagina pembungkus musculi recti abdominis. Yang kedua ada musculus pyramidalis. Musculus pyramidalis itu terbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini itu tidak selalu ada pada setiap orang. Setiap 20% orang tidak mempunyai otot ini. Terletak di depan musculus recti abdominis bersama-sama terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Saya akan menjelaskan tentang yang kedua yaitu anatomi rectum proprium. Yang pertama ada sisi luarnya, terdapat flexura sacris dan flexura perinanalis, yaitu kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Yang sisi dalamnya itu atau disebut tunica mucosa, terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti atau bisa disebut Houston. Di bawah lipatan ini ada rectus mengalami dilatasi, membentuk ampula recti. Terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau disebut levator ani dan ligamen anococlegeal. Lalu yang ketiga ada zona transisi atau rectum ke canalis analis, itu ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini itu dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Lalu saya akan menjelaskan tentang anatomi canalis analisnya, merupakan segmen-segmen dari anus, struktur permukaan, dan otot-otot canalis analisnya. Nah, canalis analis itu dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama zona columnaris, terdiri dari lipatan longitudinal. Pecten analis, yaitu epithelium squamous kompleks non-keratinasi yang menimbulkan zona putih di mukosa, yaitu zona alba. Lalu ada zona cutanae, adalah kulit eksternal. Ada zona hemorrhoidales, yaitu tempat memungkinkannya terjadi benjolan hemorrhoid, yaitu karena pelebaran vena hemorrhoidales. Lalu pada permukaan dalam dijumpai ada columna rectalis atau bisa disebut Morgagni, itu merupakan 5 atau 10 lapisan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosa arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Lalu ada valvulae anales, itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Ada sinus rectalis, yaitu merupakan cekungan di antara valvula analis. Lalu ada otot-otot spincernya, itu ada 4, spincer ani internus, ani externus, corrugator ani, dan puborectalis. Lalu neurovaskularisasinya sendiri, itu ada arterinya, ada 3, rectalis superior, rectalis media, rectalis inferior. Kalau rectalis superior itu cabang dari arteri mesenterica inferior, rectalis media cabang dari iliaca interna, rectalis inferior cabang dari iliaca interna juga. Ketiganya tadi beranastomosis di linea pectinate. Lalu ada venanya, vena rectalis superior akan bermuara ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior. Juga beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang bermuara di vena cava inferior.
Nah, pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectinate, yaitu yang pembuluh ungu, akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinate, yaitu yang pembuluh biru, akan bermuara ke vena cava inferior. Pada posisi sirosis hati, drainase vena menuju porta hepatis akan dialihkan melalui anastomosisnya, sehingga terjadi hipertensi portal yang dapat menyebabkan hemoroid. Lalu ada inervasinya. Inervasinya itu ada simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu nervus splenikus lumbalis, yaitu mengaktifkan otot sphincter. Yang parasimpatis itu nervus splenici pelvici, yaitu stimulasi peristaltik dan inhibisi musculus sphincter ani internus untuk mempermudah di defekasi. Terus ada inervasi otonom berakhir di linea pectinate, dan bagian inferior juga mendapat inovasi sensorik dan motorik dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus. Nah, yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang peritoneum. Apa sih peritoneum itu? Peritoneum itu suatu lapisan tipis dan licin yang dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Parietal itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kalau visceral itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, yaitu baik sebagian permukaan organ aja yang disebut organ retroperineal atau seluruhnya yang disebut intraperitoneal. Kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, peritoneum itu ada mayor dan minus. Kalau mayor ini yang warna biru, yang di blok biru. Terus yang peritoneum minus ini yang warnanya full pink. Nah, akibat adanya misal ada perputaran saat embrional, pada saat dewasa cavum peritoneal ini tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua rongga yang saling berhubungan, sehingga dikenal sebagai cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minus tadi. Nah, kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiplokia Winslowi. Buat yang foramen epiplokia Winslowi itu gambarnya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Organ intraperitoneum sendiri adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum seluruhnya. Nah, organ-organnya itu seperti gaster, duodenum pars superior, jejunum ileum, appendix vermiformis, kolon transversus, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan hepar. Kalau organ retroperitoneum terdapat organ-organ viscera yang disebut viscera retroperitoneale. Organ retroperitoneum dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya aja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneum tadi. Organ-organ itu bisa disingkat dengan set Parker. S yang pertama suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali di cauda, ureter, colon descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang duplikator peritoneum. Duplikator peritoneum itu apa? Itu alat penggantung peritonei. Dia berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Nah, ada yang namanya mesenterium. Mesenterium itu suatu lipatan ganda peritoneum yang luas. Bentuknya itu seperti kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Sederhananya, mesenteri ini adalah penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Mesenteri ini berisi pembuluh darah, saraf, limfe, dan organ yang digantungnya. Lalu ada mesokolon transversum. Dia bakal menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Mesokolon sigmoideum itu melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Ya, pokoknya sesuai nama. Lalu ada omentum. Omentum itu lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam cavitas abdominalis.
Omentum ini ada dua jenis, yaitu omentum maius sama omentum minus. Omentum maius itu sendiri berasal dari lipatan mesenterium dorsalis yang melekat pada curvatura mayor, gaster, dan duodenum par superior. Omentum ini seperti tirai, di mana dia menutupi kolon transversum dan interstinum tenu, kemudian melipat ke dalam dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Ada 4 struktur yang menyusun omentum ini, yaitu ligamen-ligamen. Yang pertama ligamen gastrocleanalis, gastrocolica, gastroprenica, dan splenorenalis. Nah, kalau omentum minus ini asalnya dari mesenterium ventralis yang melekat di curvatura minor, gaster, dan duodenum par superior menuju facies inferior dari hepar. Ada 2 ligamen penyusunnya, ada ligamen hepatogastrica dan hepatoduodenale. Lalu ligamentum dalam lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain ke dinding posterior dari abdomen. Kalau di abdomen itu menjadi 2, ada yang menghubungkan hepar, ada juga yang menghubungkan gaster. Kalau hepar itu ada 3 ligamen, ligamen falcifore, ligamen hepatoduodenale, ligamen hepatgastricum. Lalu yang gaster itu ada ligamen gastropenica, ligamen gastrosplenic, dan gastrocolica. Nah, apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Wislow? Jadi, greater sac atau cavum peritoneum mayor yang warna pink itu, dan lesser sac atau cavum peritoneum minor yaitu yang biru, itu tuh ruang di antara lapisan peritoneum parietal dan visceral atau cavum peritonei. Greater sac itu membentang lebih luas dari diafragma sampai daerah pelvis. Kalau lesser sac itu di posteriornya, omentum minus terus anterior dari pankreas dan duodenum. Dalam keadaan normal, cavum peritoneum ini berisi sedikit cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, greater sac dan lower sac ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.